di Tawau, Sabah, Malaysia. Peserta upacara yang saya hormati, berbicara tentang kota-kota di Sabah, terutama Tawau, kota peladang yang kerap dipandang sebelah mata dari Jakarta. Tawau adalah titik perjumpaan antara kerja keras ribuan pekerja migran Indonesia dan semangat mempertahankan identitas kebangsaan di tanah rantau. Di balik ladang sawit dan tempat tinggal pekerja, terselip pertanyaan mendasar. Bagaimana memastikan Pancasila tetap hidup di tengah kehidupan diaspora yang rentan, marginal, dan seringkali terpinggirkan dalam sistem negara. Bagi anak-anak Indonesia yang tumbuh besar di perkebunan sawit, sering tanpa dokumen resmi dan jauh dari akses pendidikan formal, Pancasila bukanlah materi hafalan, melainkan nilai yang lahir dari pengalaman hidup. Ketika satu keluarga membagi makanan dengan tetangga berbeda suku, atau ketika seorang guru mengajar di CLC dengan fasilitas seadanya, di sanalah nilai gotong royong dan keadilan sosial menemukan bentuk nyatanya. Namun, kita tidak bisa menutup mata bahwa penguatan ideologi di kalangan diaspora menghadapi tantangan struktural. Minimnya akses terhadap pendidikan kebangsaan, keterbatasan fasilitas konsuler, serta tekanan hidup di negara asing membuat pembinaan nilai Pancasila sering bersifat sporadis. Karena itu diperlukan pendekatan sistematis dan kolaboratif. Para peserta upacara yang saya hormati, menyikapi kondisi di Tawau, peran Konsulat RI Tawau sebagai perwakilan pelayanan terpadu menjadi sangat diharapkan untuk menjadi ujung tombak diplomasi kebangsaan dan jangkar negara dalam menjaga Pancasila tetap relevan dan hadir. Di antaranya melalui berbagai program pendidikan luar sekolah seperti program Consulate Goes to CLC, penguatan identitas nasional dalam acara kebudayaan, hingga pendampingan hukum bagi pekerja migran. Di sisi lain, para pendidik dan CLC sebagai satuan pendidikan alternatif juga berperan strategis. Di tempat inilah anak-anak Indonesia yang lahir dan besar di Malaysia diperkenalkan kembali pada bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Guru-guru yang mengajar hingga pelosok perkebunan menjadi agen ideologis yang membumikan Pancasila melalui cerita, praktek toleransi, dan pelibatan orang tua murid. Namun, ini semua perlu diperkuat. Pemerintah perlu memastikan keberlanjutan dukungan ketersediaan tenaga guru, logistik, dan anggaran untuk CLC. Kurikulum harus memasukkan pendidikan Pancasila kontekstual dengan pendekatan naratif dan lintas budaya. Di tanah air Indonesia, kita bersyukur bahwa pendidikan Pancasila sudah kembali masuk ke dalam kurikulum pendidikan dan sudah diterapkan sejak tahun 2024. Di Tawau, secara bertahap, Konsulat RI Tawau pun memperkenalkan pendidikan Pancasila dan memberikan buku pendidikan Pancasila bagi pelajar dan panduan pendidikan Pancasila bagi guru. Selain itu, pemberdayaan masyarakat diaspora melalui pelatihan kewarganegaraan dan dialog kebangsaan, seperti yang akan dilakukan setelah upacara ini, merupakan cara Konsulat RI Tawau melakukan diplomasi kebangsaan dan penguatan wawasan Pancasila dan kebangsaan Indonesia. Para peserta upacara yang saya hormati, tema Indonesia Raya bukan hanya visi pembangunan fisik, melainkan juga pemaknaan ulang jati diri bangsa. Ketika ideologi negara mampu menyatu dengan denyut kehidupan masyarakat paling pinggir dan jauh, barulah kita menyebutnya raya dalam makna yang sejati. Pancasila yang kokoh bukan hanya yang dijaga di gedung-gedung pemerintahan, tapi juga yang hidup di tempat tinggal pekerja, di kelas-kelas darurat CLC, dan di dalam hati warga negara yang tetap mencintai tanah air meski jauh dari batas geografisnya. Tawau adalah cerminan kecil dari ketahanan ideologis Indonesia di luar negeri. Jika Pancasila mampu tumbuh di Tawau, maka Indonesia Raya akan tegak bukan hanya sebagai cita-cita tetapi sebagai kenyataan. Jalan dengan semangat itu, pemerintah Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka telah mencantangkan Asta Cita
8 agenda strategis nasional yang salah satu